Sama halnya juga begini kalian. Nih, kalau Tuhan sudah percayakan kalian, makanya kenapa dimulai dari sederhana dulu, dari kecil dulu. Dari mulai di sini dulu. Semua yang ibu ajarkan. Kalau kalian sudah berumah tangga, kalian mungkin bekerja di rumah orang, bekerja di perusahaan. Misalkan Tuhan percayakan kalian, tidak ada yang mustahil. Kalian dari orang yang gangguan jiwa, Tuhan percayakan melakukan perkara yang besar dari hal yang sederhana yang terkecil tadi, kan Tuhan percayakan kalian. Tuhan promosi, Tuhan angkat kalian untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian hidup di tengah orang lain di luaran sana yang pernah mengalami hidup seperti kalian. Kalian yang Tuhan pakai untuk menjadi utusan, menjadi alatnya di tengah masyarakat luas sana, di tengah keluarga kalian. Ya. Kalaupun kalian bekerja di tempat orang, bekerja di perusahaan, di kantor, bagi anak-anak sekolah juga Christian dengar, kalian juga ada magang, praktek juga di perusahaan, di instansi, di toko, di mana kalian praktek magang. Ya, ketika kalian sudah dimulai dari dalam dulu, dimulai dari dalam keluarga terlebih dahulu, dimulai dari rumah dulu diberitahu dan diajarkan kalian, ketika kalian sudah bermasyarakat, di luar sana, di kantor, di perusahaan, kalian lagi magang, kalian ingat apa yang sudah diajarkan. Kalian masuk ke mall berbelanja, tapi ada mata Tuhan yang selalu menjelajahi, melihat gerak-gerik kalian. Misalkan gitu, para malaikatnya diutusnya, dan Tuhan sendiri juga langsung melihat kalian. Miliki hati seperti ini, hati kalian. Itu yang Tuhan suka dengan jenis hati seperti ini. Saat kalian bekerja di rumah orang, disuruh cuci pakaian misalkan. Tiba-tiba di dalam kantong celana orang ada menemukan duit, uang Yati ya. Dirimu kan pikir duit uang. Ada menemukan duit, uang di dalam kantong celana orang, kalian lagi nyuci. Kalian jangan diami itu. Kalian harus segera dan cepat beritahu kepada pemilik rumah, kepada tempat kalian yang bekerja. Bu, Pak, ini saya menemukan uang di kantong celana senilainya 50.000. Cepat beritahu itu. Uang itu jangan kalian tidak beritahu lalu kalian simpan di kantong kalian, kalian ambil. Ya. Bisa juga itu cara orang pemilik rumah itu cara mengetes kejujuran kalian. Ya, ditaruhnya uang di saku celana misalkan. Kalian ini jujur nggak sih sebagai pekerja karyawannya? Gitu. Memberitahu nggak bahwa ada uang di dalam kantong celana itu? Nah, itu dari hal yang terkecil loh, sederhana yang tanpa manusia lihat, tanpa orang lihat. Tapi Tuhan tahu kedalaman hati kalian. Kalian jujur nggak memberitahu uang itu? Ketika kalian sudah jujur, gampang tuh. Tuhan tahu, Tuhan perhitungkan. Tiba-tiba Tuhan gerakan hati yang punya rumah, hati bos kalian, pimpinan kalian. Oh, terima kasih ya, kalian sudah jujur, kalian sudah menemukan. Itu artinya kalian sudah membantu tempat kalian bekerja. Tiba-tiba kalian dikasih uang, oh, ambil aja untukmu uang itu. Tuhan yang menggerakkan hati orang itu supaya uang itu ambil aja untukmu. Dia bersyukur dan berterima kasih kepada kalian. Ya, walaupun di situ nggak ada CCTV. Kalaupun ada CCTV pun, ada mata Tuhan. Jangan merasa, oh takut aku karena ada CCTV. Tapi kan ada mata Tuhan. Demikian juga masuk ke mall berbelanja. Jangan mengambil barang-barang jualan orang dimasukkan dalam kantong. Itu ya. Jadi tangan yang suka mencuri itu, puji Tuhan sekarang kalian sudah berubah semuanya. Dulu apa kerjaan kalian ini? Semua apa yang dicuri di dalam sini diambil semua, dibuang, dirobek semuanya. Itu loh. Ya. Boleh seperti itu. Makanya ibu kalau mau bawa kalian kemana-mana di tengah orang banyak itu, fokus ibu selalu ke kalian, terus mengamatin kalian. Yang seharusnya ibu kepengen bahagia, seharusnya ibu kepengen sukacita. Di tengah orang juga nggak bisa kalau sudah barengan kalian. Selalu mengamatin, perhatikan gerak-gerik kalian tuh. Takut tangan kalian tuh ngambil-ngambil apa di tas orang, dibawa ke gedung, ke acara pesta, ulang tahun, apa segala. Kalau kalian sudah duduk dempet-dempet orang, selalu fokus ibu tuh mengamatin kalian begitu. Tapi puji Tuhan sekarang ya, berarti kalian memiliki jenis hati yang baik dan subur itu tadi. Mau berubah yang disampaikan. Nah, pokoknya semua yang ibu sampaikan ini dari hal yang sederhana dulu. Sebelum kalian terjun di tengah masyarakat luas sana.
Gitu. Kembali lagi tadi tuh ya. Kan Tuhan gerakan hati orang yang ambil saja untukmu uangnya. Ini contoh lagi, kalian menemukan dompet orang di jalanan sana. Harus bagaimana caranya kalian memiliki hikmat untuk bergegas segera untuk mengembalikan dompet orang itu supaya yang bersangkutan kehilangan itu tidak khawatir, tidak gundah gulana. Itu artinya kalian membantu menolongin dia. Itulah yang dibilang melayani. Pelayanan itu ya seperti itu, dari hal sederhana yang tanpa orang tahu kalian waktu menemukan dompet orang. Karena di dalam dompet orang banyak surat-surat berharga, SIM, ATM orang, KTP orang. Nah, saat kalian menemukan itu dan mengembalikan, bagaimana caranya? Kalian datangi alamatnya atau bukan di alamat lagi sesuai KTP-nya. Misalkan ada nomor HP-nya yang kalian bisa hubungin, misalkan. Demikian juga menemukan HP di jalan itu. Sama. Nah, saat kalian mengembalikan itu, dia tersungkur berterima kasih kalian sudah membantu saya ya. Karena inilah barang-barang penting, surat-surat penting di dalamnya itu yang saya butuhkan, saya perlukan. Nah, tiba-tiba isi duitnya di dalam ada berapa? 1 juta, 2 juta. Dia juga nggak mikir-mikir gitu loh. Untuk kembali memberikan ucapan terima kasih kepada kalian, ambil aja isi dompetnya, uangnya di dalam, biar saya ngambil surat-suratnya saja. Nih, itu kan cara Tuhan tuh, banyak cara. Ketika Tuhan menemukan jenis hati yang subur, yang baik itu tadi, yang meresponi itu tadi, yang mau dengar-dengaran. Itu yang Tuhan cari. Harus gitu punya hati itu. Pokoknya orang yang nggak lihat aja. Tuhan yang tahu di dalam hati kalian. Ya. Jangan menunggu orang kehilangan dulu. Saat kayak macam tadi tuh, nyuci pakaian orang, menemukan uang di dalam kantong itu. Nunggu dia kehilangan dulu. Atau juga sengaja orang ngetes kalian, nguji kalian kejujuran kalian waktu kalian bekerja dalam rumah orang. Ditaruh orang duit di atas meja, di bawah meja, di bawah kursi, di bawah komputer mungkin. Di manakah? Di dapur sana, di meja. Langsung cepat ambil, temukan itu, langsung beritahu. Jangan disimpan dulu. Menunggu orang yang bersangkutan kehilangan. Harus kalian, apalagi kalau di tengah orang, uang siapa ini, saya menemukan uang. Gitu, supaya kalian dan tertuduh, kalian tidak dituduh oleh teman-teman kalian nanti. Dengar Christian baik-baik. Di sekolah pun, di mana kalian magang. Gitu. Supaya kalian tidak dituduh temanmu. Padahal temanmu yang ngambil bukan kalian, tapi kalian dituduh. Gara-gara kalian apa? Waktu nemukan itu nggak cepat-cepat memberitahu. Tapi kalau sudah orang yang mengambil itu lalu nuduh kalian kan? Gitu, makanya kenapa harus punya hati begitu itu. Kan? Jangan menunggu, simpan dulu, amankan dulu dengan maksud baik menurut kalian. Simpankan dulu, tunggu dia nanya, tunggu dia kehilangan, tunggu dia mencari. Ya kalau gitu nanti dituduh orang kalian yang ngambil. Kayak gitu, lebih baik dengan bergegas segera beritahu aja, kembalikan aja itu uang orang itu saat menemukan. Ya, demikian juga kalau kerja di perusahaan. Jangan menunggu pimpinan kita, bos kita, owner kita yang mendampingi, yang memantau, mengamati, melihat kerjaan kita. Sehingga kita menjadi orang yang rajin, kelihatannya rajin kerja. Ketika dilihati ada bos. Tapi kalau sudah bos nggak ada, seharian main komputer. Apa aja diutak-atiknya di dalam komputer itu sampai menunggu waktu jam pulang. Jadi tiap bulan nerima gaji buta. Turun absen di kantor, di perusahaan, main-main komputer saat bos nggak ada, sampai waktunya jam pulang kerja. Gitu ya. Bagaimana bos kalian, pimpinan kalian bisa mempromosikan jabatan kalian, mempromosikan gaji kalian. Itu. Kerjakan dulu dari sederhana. Tanpa berharap pujian, tanpa berharap balasan itu. Biar nanti cara Tuhan yang membalasnya, mengangkat kalian, mempromosikan kalian itu. Tuhan menggerakkan hati orang lain. Ya. Kalian bekerja di perusahaan manapun, gunakan fasilitas. Di sekolah pun kalian, magang pun kalian, praktek kalian. Gunakan fasilitas itu sebagaimana kalian menggunakan fasilitas kalian sendiri. Kalian cintai tempat kalian bekerja itu. Kalau kita mencintai tempat kita bekerja, berarti kita tidak sembarangan. Apa yang kita kerjakan seperti kita mengerjakan untuk Tuhan. Tidak menunggu dipuji, dilihat bos, pimpinan kita. Karena kalian gak selamanya yang selamanya kumpul sama ibu.
Tapi kalau kalian nggak kumpul sama ibu karena kalian mau kembali ke masa lalu, mengulangi kesalahan di jalan-jalan begitu, kayak macam Yati. Kalau dilindas truk, mati, Ti. Bayangkan loh waktu itu ibu Yati menahan-nahan badan awak Pian itu supaya Pian tuh kada serempet truk yang lalu lalang ganal-ganal gitu. Menahan Pian. Menjagai Pian, takut Pian tiba-tiba loncat buka ke tengah jalan, menghamuk-hamuk pergi ke tengah jalan. Itu yang ibu pikirkan waktu itu loh, Yati. Coba, karena ibu memperjuangkan dirimu, memikir dirimu, maksud dan tujuan ibu, Tuhan tahu, Ti. Kadangkala ibu mendidik kalian tuh dengan kelembutan, dengan bicara yang lemah lembut, yang pelan. Tapi kadangkala ibu juga bisa keras, tegas, disiplin. Nah, kalau sudah begitu kalian melawan, berontak. Misalkan. Gitu ya. Semua ada maksud dan tujuannya untuk mendidik kalian itu. Coba, Yati berapa hari nggak ada di tempat, nggak ada di rumah, hilang seperti itu tuh, Ti. Ibu nggak ada tidur bermalam-malam, Ti. Nggak tidur-tidur, Ti. Setiap kali kalian itu tidak ada di rumah, maupun sis Aluh kah, Siti Rahat ini dulu. Siti Rahat ini dulu nggak bisa lihat pintu terbuka. Hilang terus dia. Kalau Aluh ini masih agak ini dicari, sepanjang jalan masih bisa dicari. Kalau Ibu Siti ini berapa kali sudah keluar, kalau hilangnya ke hutan dia. Kita carinya ke menelusuri jalan, ternyata lain larinya dia, hilangnya dia di hutan. Pergi ke hutan terus, maunya dia. Ibu itu nggak tidur-tidur mikirin kalian, Yati. Dengar baik-baik, Ibu Siti. Gitu, sebelum kalian ditemukan itu nggak tidur ibu di rumah itu. Sampai kalian dapat. Sampai kalian ketemu dan kalian bisa kembali pulang. Saat kalian tuh hilang. Karena apa yang ibu pikirkan? Kalau ada apa-apa di luar sana kalian, apalagi kalian perempuan, paling bahaya itu perempuan itu. Dilihat kalian sudah bersih, putih, di luar sana, tanggung jawab itu besar ibu ngurus kalian itu. Bukannya main-main, bukan gampang-gampang enak-enak. Korban waktu, tenaga, pikiran, perasaan, gak tidur-tidur. Jagain kalian itu. Apalagi kalau baru-baru yang dari jalan situ. Gak ada tidur-tidurnya ibu. Menjaga kalian ini. Takut ada hal-hal yang timbul membahayakan dari diri kalian itu. Ibu kena kotoran, kena pipis kalian itu tidur sama kalian. Kalau waktunya kalian belum bisa kumpul sama temanmu, tidur di kamar mandi situ kalian tuh. Ibu juga ikut tidur di kamar mandi. Karena kalian sembarangan, buang air besar sembarangan gitu. Ikut jagain kalian tidur di kamar mandi, di tempat kotoran. Jagain kalian itu. Apa yang ibu harap dari kalian itu? Apa duit kalian? Kalian nggak ada duit, nggak ada bawa apa-apa ke sini, baju pun nggak ada bawa ke sini kalian. Nggak ada yang ibu harapkan dari kalian. Keluarga bukan, siapa bukan, yang diambil yang nggak dikenal dari jalan kolong jembatan sana, yang kotor, najis, gembel, bau. Satu aja kerinduan Tuhan melalui ibu itu. Supaya kalian keluar dari kehidupan kesalahan, dari kehidupan lama, dari dosa itu. Supaya kalian memiliki tempat di kerajaan sorga sana. Tuhan mengenal kalian. Walaupun kita berbeda keyakinan, berbeda suku agama. Bukankah itu yang Tuhan ajarkan buat kita semua? Yang Tuhan mau. Yati. Nah, waktu itu setelah ibu dikasih mimpi tentang Yati, bayangkan tuh. Kalian itu selalu dikasih mimpi, termasuk anak-anak ibu tuh selalu dikasih mimpi kalau nggak ada bersama dengan ibu. Tuhan bicara itu melalui berbagai-bagai cara, banyak cara, melalui peristiwa. Semua tujuan untuk memproses hidup kita. Supaya kalian tuh menjadi pribadi yang berharga dan bernilai di mata Tuhan. Ada kalajengking aja berapa kali, kalajengking lah, ular lah. Yang berbisa apa itu? Lipan itu seringnya. Setiap kali ibu mau melangkah keluar dari pintu itu, selalu ibu nggak jadi keluar. Karena apa? Ibu selalu diperlihatkan dengan hal-hal yang membahayakan kalian. Setiap kali ibu melangkah pintu, itu selalu tertunda ibu. Tunda dulu. Karena apa? Ibu selalu diperlihatkan, tiba-tiba ada ular lah. Di sana tidak ada CCTV lah, CCTV. ada lipan lah yang mau menghantam kalian itu. Akhirnya apa? Ibu bunuh terus kan? Coba kalau ibu biarin menggigit kalian tuh bagaimana? Pas saat situasi ibu nggak ada di tempat, ibu sudah keluar pintu.
sudah di lapangan ibu, misalkan gitu. Ya. Selalu menjaga, melindungi kalian itu dari serangan-serangan binatang-binatang berbisa seperti itu. Tuh loh. Dengan maksud tujuan menjaga, melindungi kalian itu dari binatang-binatang yang buas, yang berbisa itu. Nanti, waktu itu tahu enggak? Setelah ibu dikasih mimpi oleh Tuhan, mimpi ibu itu apa? Padahal itu dalam situasi ibu itu nggak tidur. Biasanya ibu itu kalau dalam kondisi ibu tidak tidur nyenyak, tidak terlelap tidur, ibu tidak bisa mendengar atau melihat pesan Tuhan itu. Tapi dalam situasi di antara ibu tidur dan tidak tidur, malam itu, ibu masih bisa mendengar pesan Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan. Nah, ibu tiba-tiba lihat Yati lagi cuci piring di dapur. Sebagaimana biasanya cuci piring. Ibu melihat Yati lagi wira-wiri cuci piring. Nah, saat ibu melihat Yati lagi cuci piring malam itu. Tiba-tiba pagi ibu terbangun dari tempat tidur. Ibu lihat loh, kok nggak ada Yati. Oh, ibu baru sadar dan ibu baru ingat. Kalau ternyata Yati sudah tidak ada di rumah. Nah, sejak ibu dikasih penglihatan itu, mimpi, pesan secara visual oleh Tuhan itu, lalulah ibu tenang. Tenang. Saat ibu tenang, ibu diberitahu lagi. Yati pasti ketemu. Yati pasti diperlihatkan di pinggir jalan. Nah, saat situasi seperti itu ibu dengar pesan itu, ibu langsung tenang, Ti. Oh, tenang, tidak terlalu memikirkan keberadaanmu di luar lagi. Pasti ketemu, pasti jumpa dengan ibu. Itulah cara Tuhan memberitahu, Ti. Karena apa? Setiap kali ada sesuatu hal, ibu selalu dikasih lihat oleh Tuhan. Yang tanpa ibu minta pun, ibu selalu dikasih lihat oleh Tuhan. Baru jumpa dengan orang aja berdiri di depan pintu datang, ibu sudah diberitahu oleh Tuhan. Siapa dia? Ada apa dengan dia? Bagaimana solusi mengatasi tentang dia yang berdiri di depan pintu? Itu Tuhan selalu beritahu loh, Ti. Kenapa? Karena terlalu seringnya seperti itu Tuhan menyampaikan melalui hal-hal seperti itu. Makanya ibu sangat percaya dan itu tidak pernah meleset. Selalu tergenapi tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Ibu mempercayai bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata dan ada. Tuhan itu ada. Percaya dari kebangkitannya. Itu. Makanya kenapa ibu selalu tenang ketika diberi penglihatan pesan visual itu. Selalu tenang ibu. Karena ibu meyakini pasti terjadi. Dan pasti terjawab, tergenapi. Ya. Itu. Akhirnya kan gak lama, 4 hari kemudian. Setelah ibu, sebelumnya kan ibu keliling cari, siang, pagi, malam, ibu cari terus. Di kota Banjarmasin ini. Ke tempat-tempat yang dimana biasanya dirimu nongkrong itu. Kembali lagi ke habitatmu, lagi nongkrongnya. Ibu cari lagi menelusuri sampai malam-malam loh. Ternyata gak ada ketemu. Ibu tanya dari tukang ojek, tukang beca, tukang parkir, pemulung, pinggir-pinggir jalan, semuanya ibu tanya. Gitu. Karena biasanya mereka juga sebagai malaikat dipakai oleh Tuhan untuk memberikan informasi itu. Selain melalui pesan secara visual itu. Melalui orang-orang di luar sana. Ternyata tidak seperti yang ibu duga, Yati. Keberadaannya. Lain. Arahnya ke arah ke jalan tol sana, jauhnya sudah sepi di sana. Kalau malam gak ada listrik loh di pinggir jalan sana. Itu daerah-daerah yang tempat sepi. Ibu sampai nggak tahu daerah-daerah sana itu. Kalau ibu datang sendiri itu menjemput Yati, mana ibu tahu jalannya ke sana, nggak ketemu itu kemana arah. Hanya saja kan ibu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa ibu dikasih penglihatan itu, bahwa Yati pasti ketemu dengan ibu di pinggir jalan. Itu diperlihatkan ya melalui itu. Bapak yang itu kemarin juga pas lewat melintasi di jalan itu beritahunya bahwa ada Yati ciri-cirinya menggunakan baju merah, celana putih, celana pendek. Ternyata betul. Ibu konfirmasi lagi, tanya dengan orang tukang-tukang ojek di depan, ada melihat Yati, itu tukang ojek di depan Semanda sana. Mereka bilang pakai baju merah. Terus mereka bilang, itu kayaknya anak binaan orang yang Ibu Marlena rawat itu kayaknya itu, perempuan itu bilangnya. Buka lagi. Itu, menghilang lagi itu. Tapi karena mereka nggak ada nomor HP di stand ojek itu, mereka nggak bisa nelpon Ibu.
Kalau dulu ibu sering nongkrong di stand ojek, makanya ibu selalu dapat informasi. Kalau sekarang ini kan jarang nongkrong nih. Tuh loh.